Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan kini kita berbicara soal Stadion JIS, Jakarta International Stadium, yang terus berpolemik ya. Sampai kemudian Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI bersama dengan Menteri PUPR Pak Basuki, PJ Gubernur DKI Pak Heru Budi, dan bahkan Menpora ya, Dito sudah ikut berkunjung ke sini, dan kemarin itu mereka sudah melihat-lihat untuk kelayakan stadion dari JIS ini, apakah ini bisa untuk dipakai di Piala Dunia U17. Karena kan sejauh ini ya teman-teman pasti tahu lah bagaimana keberadaan JIS yang ya digoreng terus habis. Tapi saat ini stoplah untuk berpolemik tentang stadion ini. Kita berpikir positif ke depan. Semoga JIS ini dapat dipakai, digunakan menjadi salah satu stadion yang akan menggelar pertandingan Piala Dunia U17. Ya, itu yang menjadi harapan tentunya. Ketika Erick sudah berkunjung melihat kira-kira apa ada catatan-catatan khusus untuk perbaikan-perbaikan di stadion ini untuk memenuhi standar FIFA. Dan saya rasa apa yang dikatakan Erick mengusulkan JIS ya oke lah. Karena kan Presiden juga Jokowi sudah mengatakan kalau memang GBK tidak bisa dipakai karena berbenturan juga dengan konser musik dari grup band Coldplay yang akan berlangsung pada 15 November, ya masih ada banyak stadion kata Jokowi. Di antaranya adalah JIS yang disebut. Makanya ini juga mungkin yang membuat Erick harus bisa datang melihat ya. Karena ini kan ya menimbulkan banyak perdebatan-perdebatan. Tapi itu saya bilang mulai saat ini ya hentikan semua itu dan berharap JIS bisa masuk kriteria. Tapi sebelum ke sana, Erick sudah mengatakan JIS diusulkan untuk menjadi bagian di dalam tuan rumah ya penyelenggara Piala Dunia ini untuk stadion maksudnya. Ya, karena kan ada beberapa stadion. Kalau bisa dilihat kita tidak memakai GBK katakan masih ada 5 stadion yang sebelumnya juga akan diperuntukkan untuk pagelaran Piala Dunia U20 yang dibatalkan itu. Ya. Nah stadion-stadion tersebut ya ada di Jakabaring di Palembang, Sijalak Harupat di Bandung, Manahan Solo, Gelora Bung Tomo di Surabaya, dan Kapten Iwayan Dipta di Bali tuh yang ada di samping GBK. Nah saat ini JIS diusulkan, namun JIS mau terpilih atau tidak harus menunggu kedatangan inspeksi, akan dicek langsung oleh delegasi FIFA. FIFA yang menentukan, bukan PSSI yang menentukan JIS dipakai atau tidak. Jadi kan akan dilihat FIFA. Kalau FIFA bilang oke, jalan. Ya, kalau memang perlu untuk perbaikan, direnovasi, sudah siap. Erick bilang bahwa 3 bulan itu kalau bisa itu digeber habis. Dan Pak Basuki Menteri PUPR sudah mengatakan ya bagian-bagian yang perlu untuk diselesaikan untuk bisa menyamai dengan apa yang diinginkan oleh FIFA harus dikebut. Kalau FIFA menginginkan itu dan menyetujui JIS, ya tentu bagian-bagian yang dirasakan penting untuk direnov atau diperbaiki seperti mungkin ya rumput katakan di sana, untuk lahan kantong parkir, ya bagaimana pintu masuk ini kan dengan alat akses untuk transportasi ini kan bagian-bagian itulah ada banyak yang mungkin harus dilihat. Tapi kalau kualitas rumput memang ini penting karena Pak Basuki sudah mengatakan rumput itu harus pasti diganti semua, bahkan bisa menelan biaya sampai 6 miliar khusus untuk rumput. Ya bagaimana untuk saat ini sehingga akan menjadi rumput yang bagus yang memenuhi syarat untuk dipakai di Piala Dunia U17. Kalau sekarang kan rumput di JIS itu memakai hibrida ya. Kalau nggak salah hibrida dengan 5% itu dari rumput sintetis. Ya. Dan 95% kalau nggak salah jenis rumputnya Zoysia matrela. Nah ini akan disesuaikan tentunya oleh PSSI jika FIFA menghendaki untuk harus diganti, dan sudah dikatakan oleh Pak Basuki harus diganti semua, termasuk juga untuk bagaimana melihat parkir. Makanya yang ikut menginspeksi langsung di JIS ini bukan saja Erick Thohir, Pak Basuki, Pak Heru, ya ada jajaran-jajaran lain dari Jasa Marga juga ikut terlibat.
Dari pihak kereta api juga petinggi-petinggi ikut hadir di sana. Di samping Wakil Ketua PSSI juga Pak Zainuddin Amali atau Tisa itu hadir semua di JIS untuk bisa melihat. Nah, kalau lahan parkir perlu untuk diperluas untuk ini, ya itu pasti akan dibikin. Ya, akses ya pintunya ya, semua ya, untuk dilihat dengan fasilitas-fasilitas lain yang mungkin harus bisa dibikin secepatnya, itu pasti akan dibuat. Makanya akan sudah ditanya kalau berapa Pak Erik, 3 bulan dikasih waktu. Tapi semuanya tentunya kembali Erik bilang FIFA lah yang akan datang melihat ini. Tapi untuk diusulkan oke. Ya, sayang kata Pak Basuki juga bilang stadion ini bagus ya, fasilitasnya oke, kalau tidak dipakai nih sayang. Nah, ketika GBK nggak ada, belum dipakai, ya inilah JIS alternatif di ibu kota kita. Walaupun sebenarnya kan masih ada Patriot yang masih bisa dilihat, tapi kalau di ini ya JIS lah kesempatan, apalagi sudah berjanji akan direnov, akan dibuat bagus. Tentunya akan dilihat masukan-masukan dari para petinggi FIFA juga yang akan melihat di sini. Dan saya pikir Erik akan sangat serius ya untuk bisa membenahi JIS ini sehingga JIS layak untuk dipakai. Nah, kalau ini sudah memenuhi standar internasional dan layak untuk dengan ukuran FIFA, ya klub-klub di Liga 1 juga bisa pakai. Karena sekarang pun kan mereka sudah bilang ketika bikin JIS ini kan sudah bertaraf internasional. Cuma mungkin ada bagian-bagian itu yang menjadi polemik yang sehingga harus diperbaiki. Stadion ini mulai digarap itu sebenarnya pada bulan Maret 2019 mulai pembuatan stadion ini, dan akhirnya dibuka awal pada bulan April 2022. Tapi peresmian pemakaian secara terbuka ini baru pada bulan Juli 2022. Ini stadion JIS bisa menampung sekitar 82.000 ya, kalau nggak salah 82.000 ya, dengan DCC sebagai arsitek di stadion ini. Dan saya pikir kalau ini memang dibenahi dengan baik sesuai dengan sudah masuk dalam kategori standar FIFA yang oke, nah ini baik sekali. Karena bisa saja Persija Macan Kemayoran bisa bermain di sini, memilih bermain di sini, klub-klub Liga 1 juga bisa memakai JIS. Dan itu yang menjadi harapan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nah, bisa saja juga ini dipakai untuk babak misalnya final atau semifinal ya. Karena Coldplay itu sampai tanggal 17 ya, dari kontrak dia kan mulai tanggal 5, konsernya tanggal 15 November. Nah, itu selesai di 17 selesai. Nah, sebenarnya GBK bisa dipakai untuk semifinal dan final juga. Salah satu babak semifinal bisa berlangsung di JIS kalau memang memilih GBK untuk final pada 2 Desember. Karena Piala Dunia U17 ini kan dimulai 10 November sampai 2 Desember. Gitu. Kalau memang GBK sama sekali tidak bisa dipakai, katakanlah ya, JIS akan menjadi alternatif untuk bisa menggelar pertandingan satu semifinal dan babak final dengan melihat Manahan Solo misalnya atau Gelora Bung Tomo sebagai alternatif lain untuk babak semifinal ya. Dan atau mungkin final, tergantung dari Indonesia sebagai tuan rumah untuk memilih stadion-stadion mana. Makanya FIFA dulu akan datang dan mengecek semua. Ya kalau yang lain kan ini sudah pernah delegasi FIFA datang ketika kita akan menjadi tuan rumah untuk U20, itu FIFA sudah mengecek semua bahkan. Ya, stadion-stadion, ada 6 stadion yang layak untuk dipakai ya sebelum ada pembatalan itu. Dan saya pikir sekarang mereka akan datang akan melihat lagi semua stadion itu, tapi yang paling utama adalah JIS ini. Ya, untuk bisa apakah dipakai atau tidak. Saya pikir kalau Erik sudah berkunjung ke sini dan keinginan Jokowi untuk bisa JIS dipakai, semua akan tuntas. Ya, semua akan bisa dilakukan. Ya, apalagi Pak Basuki sudah turun untuk melihat-lihat semua, dan itu menjadi harapan bahwa sayang kalau tidak dipakai sekali lagi. Ya, tinggal mungkin akses dari ini pintu keluar, kalau tanya cuma satu mungkin ya adalah pemikiran-pemikiran yang bisa dicari sini untuk digenjot habis dalam 3 bulan, termasuk parkirnya, ya, transportasinya. Nah, itulah menjadi urusan dari para ahli-ahli ya, yang untuk bisa mencari solusi terbaik agar JIS ini bisa terpilih. Saya sendiri berharap bahwa JIS ini bisa masuk di dalam salah satu stadion, karena sebenarnya 4 stadion sudah oke untuk menggelar Piala Dunia ini untuk 17, tapi terlalu sedikit buat saya. Pakai aja ya, ketika GBK nggak ada, dengan ini tetap 6
Nah, sebagai pengganti GBK ya JIS aja dengan 6 oke lah buat penyelenggaraan Piala Dunia U17. Toh kan tidak akan tim-tim lain akan bermain, penontonnya itu mungkin tidak akan membludak kecuali Indonesia bermain. Pasti akan penuh. Tapi kalau tim-tim lain ya mungkin tidak sampai 5.000 juga yang nonton. Misalnya ya kalau tim-tim yang bukan Indonesia. Ya, kecuali tuan rumah yang akan bermain. Ya. Saya pikir itu tergantung bagaimana pendapat Anda untuk bisa melihat ini apakah JIS layak atau tidak. Ya, silakan Anda berkomentar. Tapi semoga saya pikir ya kita berpikir positif aja ke depan bahwa JIS ini menjadi salah satu bagian penting dalam sebagai tuan rumah kita untuk menetapkan stadion-stadion. Nah, soal kita akan pembukaan di mana kan biarlah Erik dengan jajarannya berpikir PSSI untuk bisa menunjuk di stadion mana untuk partai pembukaan pada 10 November karena Indonesia main pertama. Ya, kita berada di grup A. Belum tahu lawannya siapa di A2, tapi kita akan main apakah di Surabaya yang punya nilai historis tentunya akan bermain di Gelora Bung Tomo atau di Manahan Solo. Semua tergantung dari PSSI yang akan mengusulkan nantinya. Kalau sudah disetujui oleh FIFA, nah PSSI akan mengusulkan di mana tempat-tempat untuk pertandingan pembukaan, kemudian di fase-fase grup tersebar di mana aja, babak per-8 final, per-4 final, babak semifinal dan juga final. Dengan saya Bung Ropan, sampai di sini berbicara saya untuk JIS ini. Ciao.